Halo semuanya, jumpa lagi di channel Alteus Family, channel yang menyajikan informasi seputar traveling, review hotel, food and culinary, dan unboxing produk. Ikuti terus channel Alteus Family. Like jika suka videonya, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video dari kami. Halo guys, kali ini saya akan mengajak teman-teman berwisata virtual ke Taman Marga Satwa Ragunan. Lokasinya ada di daerah Pasar Minggu, Jakarta. Sebelumnya kami sudah membeli tiket secara online di aplikasi Taman Marga Satwa Ragunan atau TMR. Aplikasi TMR ini bisa diunduh dari Google Play Store. Jika teman-teman ingin membeli tiket Ragunan secara langsung di tempat juga bisa. Waktu itu kami membeli 4 tiket, 2 dewasa dan 2 anak-anak. Harga tiketnya dewasa Rp4.000 dan anak-anak Rp3.000. Weekday ataupun weekend, HTM Ragunan Zoo sama. Nah, kami membayar Rp22.000 karena kami juga membeli tiket parkir kendaraan sebesar Rp6.000 dan ada biaya admin sebesar Rp2.000. Jadi totalnya Rp22.000. Kami membayar menggunakan QRIS, bayar pakai GoPay, dan setelah pembayaran berhasil, kami akan mendapat barcode yang akan di-scan di pintu masuk Ragunan, guys. Jadi ada beberapa pintu, ada 4 pintu, tapi hanya 2 pintu yang dibuka, yaitu pintu gerbang utara dan gerbang barat. Dan kami waktu itu lewat pintu gerbang utara nih, guys. Nah, teman-teman yang ingin membeli tiket secara onsite perlu membeli atau punya kartu J-Card atau Jakarta Card yang harus mempunyai saldo yang cukup ya guys. Satu kartu bisa dipakai untuk rombongan asal saldonya cukup. Nah, sekarang kita udah tiba di area parkirnya nih guys. Jam operasional tempat parkir ini mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya guys. Oh ya guys, bagi teman-teman yang menggunakan transportasi umum atau bus Transjakarta, bisa top up saldo J-Card-nya di loket ini jika saldonya nggak mencukupi. Atau beli kartu baru juga bisa. Untuk kartu J-Card baru dijual Rp45.000 mendapat saldo Rp20.000. Sedangkan kartu Rp75.000 dapat saldonya Rp50.000. Selain untuk akses masuk ke Ragunan, J-Card juga bisa digunakan untuk masuk Monas, Museum Kota Tua, naik MRT, LRT, dan bus Transjakarta. Ada abang foto nih guys. Ya, bergaya dulu dan nanti fotonya bisa ditebus ketika keluar atau kelar berwisata nih guys di pintu utara ini. Ketika kembali gitu ya guys. Nah, karena kami sudah membeli tiket secara online, jadi kita masuknya lewat pintu yang paling kanan nih. Untuk akses disabilitas dan juga stroller juga lewat sini. Kalau yang pakai J-Card, kartunya di-tap di mesin sensor elektronik gate di kiri. Waktu itu kami datang di hari Jumat, berempat aja. Si kakak nggak bisa ikut karena sekolahnya nggak libur. Sedangkan adik-adiknya libur, beda sekolah sih. Pagi jam 9 masih sepi. Oh iya, Ragunan buka Selasa hingga hari Minggu. Buka mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Hari Senin tutup, hari libur satwa. Nah, sekarang kita sebelum explore melihat petanya dulu nih guys, supaya nggak nyasar gitu ya. Karena Ragunan ini luas ya guys, jadi kita ada baiknya menentukan hewan-hewan apa aja yang akan kita lihat atau amati atau kita akan rekam. Atau anak-anak tuh pengen ketemu hewan apa aja gitu ya kan, supaya nggak ada waktu yang terbuang. Kayaknya dari pagi sampai sore pun sulit ya untuk melihat semua satwa yang ada di Ragunan ini karena luas banget dan satuannya banyak. Ini dia hewan pertama yang kami lihat itu adalah pelikan timor nih guys.
Burung pelikan ini disediakan kolam yang cukup luas nih guys. Lucu ya, burung pelikan itu punya kantung di bawah paruhnya. Mereka itu hidup berkelompok. Dan ini sudah disediakan makanannya nih berupa ikan ya guys di dalam box hijau ini. Dan di dekat kolam pelikan ini disediakan kursi-kursi santai. Jadi kami bisa duduk-duduk sejenak sambil minum. Lanjut jalan lagi dan ini ada taman satwa anak berbayar 2.500. Tapi waktu itu tutup. Kemudian kami melihat kijang mas nih guys. Ini kijangnya itu lagi santai-santai. Kemudian di sebelahnya ini ada kandang rusa tutul nih guys. Bagus ya, ada tutul-tutul putih di badannya gitu guys, warna coklat, terus ada tutul-tutul putihnya. Kemudian ada tanduknya, tanduk rusa ini seperti ranting-ranting pohon. Kemudian ini yang tidak bertanduk ini yang betina ya guys. Mereka lagi asik makan rumput. Nah ini ada kereta keliling nih guys. Jadi kalau capek kita bisa juga keliling-keliling Ragunan menggunakan kereta keliling ini dengan membayar Rp10.000. Kemudian juga bisa sewa sepeda dan juga ini ada mobil golf. Kalau naik sepeda itu tarifnya Rp10.000 untuk sepeda yang sendirian, kemudian sepeda tandem itu Rp15.000. Lanjut terus, kita mau melihat gajah nih guys, gajah Sumatera. Wah, hewan ini besar ya guys. Tapi gajah Sumatera posturnya masih kalah besar dibanding gajah India. Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Populasi gajah semakin berkurang akibat semakin menyempitnya habitat alaminya, serta karena ada orang yang suka berburu satwa ini untuk mengambil gadingnya. Di Indonesia ada Taman Nasional Perlindungan Gajah Waikambas Lampung. Dulu waktu kecil saya pernah lihat dan naik gajah di Waikambas Lampung loh. Lanjut, sekarang kita mau melihat jerapah, hewan yang berleher panjang nih guys. Di Ragunan ada satu keluarga jerapah, ayah, ibu, dan 2 anak. Papa mama jerapah datang dari kebun binatang kota Sydney, Australia, Taronga Zoo tahun 2015 dan diberi nama Dirgah dan Ayuri 70 oleh Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok yang saat itu menjabat Gubernur Jakarta. 5 tahun kemudian lahir anak pertama, diberi nama Julang oleh Bapak Anies Baswedan. Kemudian berikutnya lahir adiknya, diberi nama Tazu oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Wah, jerapahnya diberi nama oleh 3 Gubernur DKI Jakarta nih guys. Lanjut ketemu burung unta atau ostrich. Burung ini nggak bisa terbang dan merupakan burung terbesar yang masih hidup. Tingginya bisa sampai 2,5 meter atau 8 kaki. Lanjut lihat komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjangnya 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo punya lidah yang panjang dan bercabang. Komodo jantan lebih besar daripada komodo betina. Hewan ini dilindungi oleh pemerintah Indonesia, makanya ada Taman Nasional Komodo. Kemudian ada kanguru tanah guys. Ternyata hewan berkantung ini bukan hanya ada di Australia, tapi di Indonesia juga ada. Kanguru tanah dijumpai di Papua. Ukurannya lebih kecil daripada kanguru Australia. Lanjut kita akan melihat elang bondol. Burung ini adalah maskot Provinsi DKI Jakarta nih guys. Elang bondolnya ada di dalam sangkar nih guys, yang ukurannya cukup besar ya.
Lanjut terus jalan-jalannya. Sekarang kita mau lihat taman bermain untuk anak-anaknya nih guys. Biasanya sih yang namanya taman bermain ini lokasinya yang paling rame, penuh dengan anak-anak. Tapi karena waktu itu hari Jumat, sepertinya sih kayaknya nggak serame pas weekend ya. Anak-anak bisa bermain aneka permainan seperti mobil-mobilan ini nih guys. Jadi sistemnya itu pakai koin ya guys. Satu koin harganya 5.000. Dan bisa naik helikopter. Harganya sih nggak terlalu mahal ya, 5.000 rupiah untuk sekali naik. Naik helikopter kapasitasnya untuk satu orang. Tapi kalau berkali-kali sih lumayan juga ya. Tapi nggak apa-apa lah, sesekali nyenengin anak. Ya kan, jadi anak-anak happy, mamanya juga happy, papanya juga happy, keluarga happy. Nah, ini si bocah kepanasan dan pengen makan es krim, jadi jajan deh. Nyantai dulu di kursi ini nih guys, di dekat restoran bakso lapangan tembak. Kalau haus bisa juga beli minuman, atau kalau pengen makan bisa juga makan di bakso lapangan tembak sini nih guys. Tempatnya nyaman ya guys. Waktu itu kami makan siang di sini nih di bakso lapangan tembak. Menu andalannya pastinya adalah bakso ya. Tapi ada juga menu yang lainnya seperti nasi goreng, juga nasi ayam goreng, es teler. Di dalam ini sejuk ya karena ada pendingin udaranya. Atau teman-teman bisa juga makan siang di kantin ini nih guys. Banyak juga kok pilihan menunya, ada soto ayam, juga ada es kelapa muda, ada kopi juga ada, aneka minuman ada. Nah, lanjut terus kita bersantai di taman nih guys. Ini ada air mancur yang ada patung orang hutannya nih guys. Jadi ada suara gemericik air yang cukup bikin tenang ya. Kemudian ada patung gajah. Kita bisa foto-foto sejenak di sini. Meskipun cuacanya saat itu panas ya guys. Karena entah kenapa ya kota Jakarta hari-hari ini panas ya cuacanya. Jadi kami sarankan kalau berwisata ke Ragunan ini bawa topi deh. Lumayan bisa menutupi kepala gitu ya guys. Dan ini dia wahana yang kami rekomendasikan, yaitu PPS, Pusat Primata Smootser ya. Kami membeli kartu Jakartanya nih, karena sebelumnya kami belum punya Jakartnya. Nah, lalu di tap di sini harga tiket untuk masuk PPS ini 6.000 saat weekday, 7.500 saat weekend. Nah, karena waktu itu hari Jumat, jadi masuknya itu weekday, jadi kami membayar 6.000 rupiah nih per orang. Sebelum memasuki area pusat Primata Smootser, pengunjung wajib menitipkan barang bawaan seperti makanan dan minuman kemasan jika ada. Kalau minuman air putih dalam botol Tupperware sih boleh dibawa masuk ya. Ya, silakan. Di dalam ada airnya, garam nanti bisa diminum. Pencet. Silakan. Yuk. Hah? Kasih Bu. Mbaknya bilang katanya sih disediakan air minum di keran yang bisa langsung diminum gitu. Nah, ini ada jadwal pemberian makan untuk gorila. Kita menaiki anak tangga yang cukup banyak nih guys. Kalau yang bawa stroller ataupun pakai kursi roda ini agak susah ya. Kami sempatin untuk foto-foto sejenak di sini. Ada 3 kali jam makan gorila nih guys. Tapi waktu itu kami nggak sempet juga sih untuk lihat gorila yang lagi dikasih makan.
Nah ini dia nih air higienis nih, katanya sih bisa diminum. Tapi waktu itu kami nggak cobain lah, kami udah bawa air minum sendiri di dalam botol. Nah ini kayak sejenis sky bridge gitu guys. Dari sini kita bisa melihat ke bawah, ke arah gorila gitu ya guys. Gorilanya lagi ngapain ya siang-siang gini? Gorilanya juga kayaknya sih lagi bersantai atau lagi tidur-tiduran kali ya. Nah ini kartu penitipan barangnya dan juga kartu J-cardnya seperti ini. Nah ini lantai sky bridge-nya itu seperti ini guys, ada gambar gorilanya. Sky bridge-nya sih nggak terlalu panjang sih ya guys. Di Ragunan ini ada 3 ekor gorila nih guys, namanya si Kumbo, Kihi, dan Komu. Nah itu dia gorilanya tuh, Kumbo nih kayaknya nih, gorila yang paling besar di sini. Dan kalau ini si Amang nih yang suka bergelantungan. Dia itu monyet apa kera ya? Monyet dan kera itu beda loh guys. Kera itu ekornya lebih pendek, jalannya pakai kaki. Sedangkan kalau monyet itu jalannya itu selain pakai kaki juga kedua tangannya. Nah sekarang kita mau turun dari sky bridge-nya. Agak repot juga ya kalau bawa bayi yang masih pakai stroller turun dari sky bridge-nya ini. Di pusat primata Smutsar ini kita bisa lihat si Amang juga yang tadi kita lihat sedang bergelantungan. Ini kita lihat dari bawah nih guys. Nah ini gorilanya nih, bisa lihat dari deket. Kalau dari bawah nih, dia lagi duduk. Ini si Kihi apa si Komu ya? Nggak hafal wajahnya. Kenapa melamun? Lucu ya. Kemudian ini ada lutung budeng, monyet yang warna rambutnya hitam legam. Lutung budeng merupakan satwa endemik Jawa. Kemudian di sebelahnya ada lutung perak. Mana sih lutungnya? Oh itu tuh. Kemudian kita akan masuk ke dalam gua nih guys, ke dalam terowongan. Agak-agak gelap gitu nih, tapi masih cukup kelihatan kok. Di dalam gua ini nggak pengap ya guys, karena dipasang pendingin udara atau AC, jadi sejuk di dalamnya. Kemudian di beberapa tempat ini ada kaca, jadi kita bisa melihat hewan yang ada di luar gua. Kemudian ini kita bisa lihat ada landak nih guys. Lagi ngapain tuh landak ya? Nah ini juga ada ruangan yang berkarpet gitu guys. Ada juga saya lihat pengunjung yang bersantai di dalam gua ini, mungkin sekedar ngadem kali ya. Dan ini lantainya kaca transparan gitu guys, cuma agak burem ya, nggak bisa lihat apa-apa di bawah. Nah ini guys, ada beberapa pengunjung yang lagi istirahat di situ. Kemudian ini ada sejarah penyebaran orangutan. Orangutan ini adalah salah satu hewan primata ya guys. Nah ini orangutannya lagi ngapain nih? Lagi kangen-kangenan. Aduh kasihan ya dibatasi oleh jeruji besi. Lanjut. Terowongannya ini cukup panjang ya guys. Ada daun-daunan yang menjuntai gitu guys di dalam gua. Dan akhirnya kita keluar dari gua. Agak bingung nih kemana nih kita arahnya. Dan di sebelah kanan ini kita lihat ada danau nih guys. Danaunya kelihatannya luas ya. Lumayan pegel loh.
jalan di terowongan itu. Dan ini juga ada area outbound, kayaknya flying fox yang udah nggak dipakai lagi. Dan kayu-kayunya itu sepertinya udah mulai rapuh ya guys. Jadi berbahaya, perlu dipugar lagi ya sepertinya. Dan ini ada area dimana kita bisa melihat danau lebih dekat. Bagus juga sih untuk spot foto ya. Nah, kita lihat petunjuk arah ke arah keluar. Kemudian ini ada wastafel. Boleh cuci tangan dulu di situ. Pas keluar kita juga menemukan masih banyak kandang-kandang hewan primata nih guys. Ini ada monyet kapucin. Mukanya warna putih kayak dibedakin. Di area PPS ini juga disediakan toilet, jadi bagi para pengunjung yang kebelet pipis boleh mampir dulu. Dan ini ada monyet siapa nih namanya, jenisnya. Kasihan ya tuh monyet di deket kaca gitu. Di sini juga disediakan ruang laktasi dan juga toilet difabel. Berbentuk kotak-kotak kayak kontainer gitu guys. Nah, sekarang kita mau ambil barang kembali di penitipan barang. Terima kasih. Lanjut, kita ketemu area yang luas ini nih guys, yang danau tadi. Masih ketemu hewan-hewan lagi nih, buaya muara. Tuh dia buayanya tuh, besar ya buayanya. Kemudian ini ada buaya senyulong. Serem, jangan deket-deket sama buaya ya, ini hewan buas nih guys. Kemudian ada singa Afrika. Ini singa Afrika ini kayaknya pemberian orang ya, donasi ya. Wah, singanya lagi istirahat, kepanasan siang-siang gini, mau bobok. Kemudian ada onta punuk 1. Ontanya juga lagi berteduh tuh di kandangnya. Karena cuacanya memang panas sih. Kemudian ini ada banteng. Bantengnya dijauh aja nih. Wah, kalau yang ini lebih besar lagi nih bantengnya. Kemudian ada babi rusa. Babi rusanya lagi tiduran. Kemudian ada hewan masbro, kapibara. Hewan ini lagi asik berendam. Tapi teman-temannya sebagian ada yang lagi bersantai di tepi kolam. Kemudian ada anoa. Anoanya juga lagi berendam juga nih, karena panas kali ya, jadi sukanya berendam. Kemudian ada burung kasuari gelambir 1. Ini burung besar juga ya ukurannya ya, warna hitam, ada biru juga di kepalanya gitu, gelambirnya warna merah. Kemudian ini ada aneka ular cincin mas, ular sanca kembang, ular sapi, dan ular koros. Ularnya besar nih guys, melilit-lilit di atas pohon. Tuh ularnya tuh, belang-belang gitu. Waduh, ini sih panjangnya lebih dari 5 meter kayaknya. Kemudian ini ada aviari nih, kandang burung. Di sini kita bisa menjumpai aneka satwa burung. Ini ada burung merak biru ya. Wah, ini badannya hijau, kepalanya biru, dan ini ada burung warna hitam, bagus banget ya. Kemudian juga ada binturong Sumatera.
Kalau binturong sih hewan yang jinak ya, biasa suka digendong-gendong. Bisa foto bareng sama binturong ya kalau di tempat wisata lain gitu ya. Nah, kalau yang minjam sepeda dibalikinnya di sini. Kita udah kelar nih wisata di Ragunan. Dan itu juga nggak semua hewan sempat kita datangin. Oke guys, sekian dulu videonya. Untuk teman-teman yang berencana mau ke Ragunan, semoga informasi di video ini bermanfaat. Pastikan saat ke Ragunan kondisi tubuh sedang fit, pakai alas kaki yang nyaman karena bakal jalan jauh, dan tetap selalu menjaga kebersihan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.